Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Fayunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustaz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Ini pertanyaan dari Bapak Iwan di Bekasi. Pertanyaannya adalah, ketika baru sampai masjid untuk sholat jamaah, mana yang lebih dahulu dan utama untuk dikerjakan? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah? Mohon pencerahannya Kiai, silakan. Yang pertama, kalau sholat jamaahnya sudah mau dimulai, artinya sudah mau sholat fardu, maka tidak ada lagi sholat sunnah apapun. Yang kedua, kalau datang ke masjid, ya waktunya masih cukup nih. Maka yang utama sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru sholat qobliyah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Jadi kalau waktunya cukup, datang ke masjid subuh, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia sholat mengiringi sholat subuh 2 rakaat sebelumnya. Kalau kemudian waktunya sempit ini Mbak Eva. Waktunya sempit dalam artian dia bisa melakukan 1 sholat nih. Tidak bisa kemudian melakukan 2 sholat. Kalau dia sholat tahiyatul masjid, maka dia tidak sholat rawatib. Kalau dia sholat rawatib, maka dia tidak sholat tahiyatul masjid. Maka dia cukup melakukan 1 sholat dengan niatan 2. Misalnya, kalau dia mau mengambil sholat rawatib sebelum zuhur misalnya, begitu masuk zuhur ini, kan biasa masjid sekarang itu qomat misalnya kurang sekian menit. Tahu-tahu dia ngerasa qomat kurang 2 menit. Wah nggak cukup 2 sholat nih, tapi kalau 1 sholat cukup. Maka dia ingin mengambil afdolnya sholat rawatib. Maka dia sholat rawatib dengan niatan juga bagian dari rawatib ini ikut sholat tahiyatul masjid. Itu boleh dilakukan. Oh jadi boleh 1 sholat itu dengan diniatkan untuk niatan. 2 sholat sunnah dengan gitu ya, 2 tujuan gitu sholat ya? sunnah itu boleh ketika waktunya seperti itu. Oke. Tapi kalau waktunya masih setengah jam, itu nggak boleh untuk efisiensi dan minimalis gitu. Ini kita berbicara dalam konteks waktu yang tidak sempit cukup begitu untuk ya, sempit. Kiai ya. Sholat. Oke baiklah. Baiklah demikian tadi ya Pak Iwan jawaban dari Kiai Faiz. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Kuspiati dari Bandung. Pertanyaannya, Kiai, saya berusia 80 tahun dan sudah 8 tahun terakhir ini tidak dapat sholat berdiri karena lutut sudah tidak bisa ditekuk. Apakah dengan ibadah sholat yang saya lakukan dengan duduk ini, saya tetap mendapatkan keutamaan karena saya merasa tidak bisa bersujud secara sempurna, Kiai? Sangat-sangat mendapat keutamaan. Ibu tadi usia 80 sudah tahun. Maaf ya, sudah dalam kondisi mungkin lemah, sudah tua. Tapi dalam ketuaannya masih menjaga sholat. Itu adalah keistimewaan tersendiri. Yang kedua, selama ibu sholat bertahun-tahun yang lalu, ketika ibu mengatakan saya dalam hidup ini akan selalu sholat ya Allah. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih bagus dari amalnya. Ketika dulu ibu niat sholat, ya Allah saya tuh nikmat betul sujud. Saya ingin sujud seumur hidup saya. Tetapi kemudian dicabut nikmatnya karena lututnya tidak bisa untuk dipakai sujud. Tapi kan hatinya ngomong, ya Allah sebenarnya saya ini mau sujud ya Allah. Tapi saya sudah tidak bisa bersujud. Seandainya saya masih bisa bersujud, maka saya sujud. Jangankan dia masih sholat duduk, dia setelah wafat pun itu dicatat oleh Allah. Dia tetap dalam keadaan bersujud selama dulu ketika sujud itu berniat kepada Allah.
Oke, luar Jadi Masya ibu ini pahalanya Allah. sangat Luar besar Mbak biasa Eva. ya, Kiai ya. Kadang-kadang orang sekarang saja masih bisa sujud, sudah tidak sujud. Iya, Ibu tadi sudah tidak tidak bisa sujud, bisa. kepengen sujud. Maka dia bersujud dengan batasan maksimal yang biasa dilakukan. Masya Allah. Baiklah, semoga apa yang tadi Ibu Kuspiati dari Bandung lakukan ini bisa menjadi inspirasi kita Amin, semua ya amin, Kiai ya amin, di amin. usia 80 tahun nanti. Amin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Kartiningsih dari Solo. Pertanyaannya, Pak Ustaz, karena saat ini saya mungkin sudah lanjut usia. Saya merasa kesulitan dalam menghafal surah untuk mengisi sholat. Apa hukumnya kalau saya membuat catatan yang saya tempelkan di tembok? Wah ini ibu ini luar biasa ya, idenya banyak sekali Iya, ya. iya. Yang bisa saya lihat apabila saya lupa ayat dalam sholat. Terima kasih. Subhanallah, ini karena sangat inginnya untuk sempurnanya sholat. Sholatnya. Yang perlu saya sampaikan Ibu, bahwa kunci utama sholat itu adalah khusyuk. Makanya dulu Mbak Eva ya dalam fikih itu dipertentangkan. Sholat dengan membaca Quran dari mushaf itu hukumnya apa? Ada ulama yang mengatakan makruh. Makruh itu bukan karena membaca Quran dalam sholatnya, megang Quran dalam sholatnya, tapi dikhawatirkan mengganggu kehusuan. Kehusuan itu dulu dicontohkan waktu saya ngaji ya, saya masih sanawiyah dulu ngaji Fathul Qorib tuh sama guru saya. Itu kata guru saya, karena kamu nak ketika pegang mushaf bisa jadi kan baca lembaran yang ini, tahu-tahu ada angin Mbak Eva. Oh, terus Angin itu tertutup. cuma bukan menutup satu atau dua Iya, iya, lembar. iya. Saya kan jadi nyari-nyari mana yang tadi saya baca. Nah, ini mengganggu kehusuan dan etika kita bermunajat kepada Allah. Iya. Maka kemudian setelah saya besar, saya bertanya kepada guru saya yang lain. Kata guru saya yang lain, intinya selama itu tidak mengganggu batasan khusyuk yang wajar, maka itu tidak bisa dikatakan sampai dikatakan makruh selama orang itu memang tidak punya modal yang cukup dalam kaitan hafalan Quran gitu loh Mbak Oke. Eva. Misalnya apa? Kalau ada orang sudah hafal juz amma nih, amma yatasa'alun hafal. Kemudian dia ingin baca surah Al-Baqarah gitu loh. Maka orang ini tidak dianjurkan Mbak Eva. Sholat, pegang Quran, baca Al-Baqarah. Kenapa? Karena dia punya hafalan Quran yang sudah pantas kan bacaan naba misalnya. Adapun keinginan dia untuk membaca Al-Baqarah, bacalah di luar sholat. Karena dia hanya concern kepada bacaan Quran, tidak mengganggu khusyuknya sholat. Nah, pada inti pertanyaan ibu, tadi karena beliau sudah sepuh, Iya. maka beliau sering lupa dengan surah yang ingin dibaca. Kalau kemudian lupanya semua surah nih, beda ya ibu ya. Kalau ibu bisa menghafal Qul huwallahu ahad dengan baik, ibu masih bisa menghafal Inna A'toina dengan baik, maka itu yang ibu gunakan ketika sholat. Kalau ibu ingin memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, maka bacalah Al-Qur'an di luar sholat. Tetapi kalau memang ibu karena kemampuannya yang sudah begitu turun, ayat Quran suka tertukar-tukar, Iya. maka dengan cara ibu tadi yang paling benar tuh Mbak Eva. Kenapa? Ditempel. Oke. Karena ketika ditempel, itu tidak banyak mengganggu kehusuan dia kan, ditempel hanya satu atau dua surah kan, maka dia tidak perlu memegang mushaf, dia tidak perlu membolak-balikkan halaman, maka itu adalah cara yang cukup bijaksana ibu lakukan kalau memang ibu sudah tidak memiliki hafalan Quran sama sekali. Nah, kalau zaman sekarang ini kan zaman teknologi, Kiai. Ya. Kadang-kadang ada juga tuh, saya pernah mendengar teman saya misalnya yang mungkin baru ingin menyempurnakan sholatnya, dia Ya. menggunakan audio begitu, Audio, Kiai. iya. Jadi rekaman audio Iya. misalkan. Atau saya juga pernah melihat ada sajadah yang bisa membantu begitu ya Iya. bacaan-bacaan sholat. Iya. Nah, itu bagaimana Itu aturannya tidak dalam dianjurkan syariat? Mbak Eva. Karena kan kalau dia mau, ini dalam kasus dia sholat sendiri kan, Iya. yang punya kewajiban membaca kan dia. Yang punya kesunahan membaca, kewajiban itu kalau Fatihah, kalau surah setelah Fatihah kan sunnah. Iya. Yang punya kesunahan membaca itu dia. Bukan jangan sampai nih, dia sholat itu cuma gerakan luar aja, Allahu Akbar terus audio yang Audio, baca. karena kan Ya, nggak jelas sah. begitu ya. Karena kan yang dibaca itu harus dia yang baca, bukan audio. Oke, tapi kalau kemudian itu membantu dia untuk agar paham atau agar ingat bacaannya itu bagaimana? Itu di Sebagai luar alat sholat. bantu. Oh, Karena dia oke. punya kewajiban, maksud Mbak Eva kan tajwidnya, makhrotnya, iya, ini iya. bacanya gimana sih? Maka sebelum sholat, sebagaimana semua orang melakukan persiapan apapun, sebelum wisata persiapan kan,
beli buku. Ini kita mau wisata kemana aja? Ya sama, ini kulhu bacanya gimana aja? Iya, Ya iya. itu punya persiapan Mbak Eva. Oke, Dan oke. yang saya ingatkan kalau menggunakan sarana digital, misalnya nih ya, ibu tadi yang tadi menempelkan bisa aja kan diambil mushaf dari handphone. Mm-mm. Saya mohon itu handphonenya di offline kan, kayak lambang pesawat itu loh, Iya, iya, sehingga iya, iya. tidak masuk Telepon. panggilan, WhatsApp, Iya. karena itu akan merusak kekhusyuan gitu. Sholat, ya. Apalagi kalau ibu-ibu nih yang sudah punya uang banyak, handphonenya dua. Biasakan handphone satu untuk komunikasi, handphone satu terkait dengan bacaan digital. Sehingga ditaruh di sana pakai kaki misalnya, ya ada tongkat di bawah itu dia baca. Tapi jangan sampai begitu dibaca, telepon. Teleponnya orang yang punya hutang lagi. Wah mau bayar hutang, wah kacau itu kehusuan sholatnya. Atau enggak online shopping nih. Iya, iya, Langsung iya. lupa. Itu sebetulnya teknik Mbak Eva ya, Iya, iya, supaya iya. kita berhati-hati ketika kita bermunajat kepada Allah. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.